ومشايخهم وتراهم اللهم استعان من فتوح العارف من بركتهم وبواسطتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fasl. Faslun utawi iki iku pasal suwiji. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa alaika jerone lho nomor 4 baris keempat tengah. Nomor 4 baris keempat tengah. Nomor 4 baris keempat dari atas. Nah. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa alaika lan wajib ing atase sira. Ayyuhal akhul habib. He dulur sing den senengi. Wajib-wajib bitakwiyati yakini, kelawan nguwataken keyakinan sira. Bitakwiyati yakini, kelawan nguwataken keyakinan sira. Wa tahsini, lan mbagusaken keyakinan sira. Wa tahsinihi, lan mbagusaken keyakinan sira. Fa innal yakina, mongko sak temene yakin. Idza tamakkana, iku ing dalem nalikane wis manggon apa yakin. Idza tamakkana, iku ing dalem nalikane wis manggon apa yakin. Minal qalbi, saking ati. Wastaula, lan nguasani apa yakin. Wastaula, lan nguasani apa yakin. Alaihi, ing atase al-qalbi. Soro mongko dadi. Soro mongko dadi. Al-ghaibu, apa perkara ghaib. Soro mongko dadi al-ghaibu, apa perkara ghaib. Ka'annahu iku koyok sak temene ghaib.
kanahu iku koyok-koyok sak temene gaib. Syahadatun iku nyoto. Syahadatun iku nyoto. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono sarul ghaib ka'annahu syahadah. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono sarul ghaib ka'annahu syahadah. Yaqulu ngucap al-mukinu sapa wong kang yakin. Kama koyok barang kala kang ngucap ing mah Aliyun sapa sahabat Ali. Aliyun sinten sahabat Ali karamallahu wajhah. Ngucape ngene, lau kusyifa lamuno den buka al-hita'u apa tutup masdatu mongko ora tambah sapa ingsun. Masdatu mongko ora tambah sapa ingsun yakinan ing yakin. Wal yakinu utawi kang aran yakin. Wal yakinu utawi kang aran yakin ibaratun iku ungkapan an kuwatil imani saking kuwate iman wasabati lan tetepe iman warusukhihi lan tumancepe iman hatta yasira sehingga dadi apa iman katau disyamihi kaya gunung asyamihi kang tinggi. Katau di kaya gunung asyamihi kang tinggi. La tuzalzilu orang goncangaken hu ing iman asyukuku apa keraguan wala tuzakziuhu lan ora nggoncangaken hu ing iman al auhamu apa pira-pira keraguan. Balaya beko bare ora tetep lisyukuki kedue ragu wal auhami lan tegese ragu apa sing ra tetep wujudun apa ana albattata kelawan pasti. Fa in jaat mongko lamun teka apa asyukuk wal auham. Fa in jaat mongko lamun teka apa asyukuk wal auham min kharijin saking jaba lam tushi mongko ora dadak mongko ora ngrungokaken ilaiha maring asyukuk wal auham al udhunu apa kuping walam yaltafit lan ora noleh ilaiha maring asyukuk wal auham al qalbu apa ati. Wasyaitonu utawi setan podo ya biasanya kalau nggak sama nanti ngomong ya. Wasyaitonu utawi setan la yastatiu iku ora bisa sapa setan adunuwa ing marek min sahibi hadal yakini saking wong kang anduweni ikilah keyakinan. Min sahibi hadal yakini saking
wong kang anduweni ikilah keyakinan. Bal yafirru balik melayu sapa setan minhu saking sahibu hadal yakin. Wayafruku lan misah sapa setan min dhillihi saking aupane sahibu hadal yakin. Bayangane saking bayangane sahibu hadal yakin. Wayakna'u lan puas sapa sahibu hadal yakin bisalamati kelawan selamat. Kama kala kaya oleh dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene, inna syaitana sak temene setan layafroku iku yakti bakal misah sapa setan. Inna syaitana sak temene setan layafroku iku yakti bakal misah sapa setan min dilli Umar saking bayangane sahabat Umar. Wa masalaka lan ora ngambah Umaru sapa sahabat Umar. Wa masalaka lan ora ngambah, ora berjalan Umaru sapa sahabat Umar fajjan ing dalan illa salaka kejaba mlaku utawa kejaba ngambah asyaitonu sapa setan fajjan ing dalan akhara kang liya. Fajjan ing dalan akhara kang liya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang pertama menjelaskan tentang masalah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Imam Alawi Al-Haddad memberi wasiat kepada kita semuanya. Wa alaika ayyuhal akhul habib. Wahai saudaraku yang saya cintai, wajib bagi kalian untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya imannya seseorang, yakinnya seseorang kepada Allah itu berbeda-beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita kepada Allah itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, iman kita kepada Allah kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Kalau imannya malaikat itu la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi terus podo malaikat. Mulai malaikat diciptakan oleh Allah sampai malaikat nanti itu mati, maka imannya kepada Allah tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak goyah sama sekali. Paham? Di malaikat ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, mereka ya sujud terus. Imannya nggak tambah, nggak berkurang, tetap mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imannya para rasul dan para anbiya, para rasul dan para nabi, itu yazidu wa la yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah kurang. Itu imannya para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau imannya manusia biasa, imannya selain iman Rasul dan Anbiya, itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita kepada Allah itu bisa bertambah ketika kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman kita itu bisa berkurang kalau kita menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai manusia biasa harus selalu minta sabat kepada Allah. Minta selalu agar iman kita selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diperintahkan oleh Allah paling tidak satu hari satu malam kita membaca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali. Itu ketika menjalankan sholat lima waktu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar iman kita itu selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya hati itu bisa goncang. Namanya al-qalb, bolak-balik. Berarti hati itu enggak tenang. Kadang A, kadang B. Sekarang C, besok A. Itu hati. Makanya harus minta sabat, minta ketetapan iman terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau Imam Alawi Al-Haddad, saking cintanya beliau kepada kita, maka kita diperintahkan oleh Imam Alawi Al-Haddad bitaqwiyati yaqinik wa tahsin, menguatkan iman kita kepada Allah dan memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menguatkan iman kita kepada Allah? Kenapa kita harus memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yakin iman itu kalau sudah masuk di dalam hati kita, iman sudah menguasai hati kita, maka sorol ghaib ka'annahu syahadah. Maka sesuatu yang tidak tampak di depan kita itu seakan-akan ada di depan kita. Itu kalau iman sudah masuk di dalam hati kita, iman sudah betul-betul menguasai hati kita. Sesuatu yang gaib koyok-koyok ada di depan kita. Gampang contohnya ini. Mau kamu udah pacar. Sampai sempurna Gus, iman mantep, pokoknya raiku ya lagi. Jadi walaupun berada di seberang lautan, maka seakan-akan berada di depan kita. Bang, nah itu berarti apa? Cintanya, imannya sudah kuat. Sama kita kepada Allah juga demikian. Kalau kita iman kita sudah menguasai hati kita, iman sudah masuk di dalam hati kita, maka walaupun Allah sekarang nggak bisa kita lihat, maka seakan-akan Allah berada di depan kita. Bang, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan ya Muhammad, apa yang dinamakan ihsan oleh Muhammad? Karena untuk tingkatan ini, iman, Islam, ihsan, tingkatan yang paling tinggi. Anta abudullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak, kata Rasulullah SAW. Yang dinamakan ihsan itu adalah puncak keyakinan seseorang yang paling tinggi kepada Allah. Itu ketika kita menyembah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita nggak merasakan atau nggak bisa melihat Allah, maka paling tidak iman kita menjadikan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum, kita belum. Kalau kita belum, kita ora mangan sedina wis terasa luwe. Imannya kepada Allah ora mikir mah. La ilaha illallah, maka sudah kenyang. Itu kalau sudah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus, beliau berada di dalam apa?
berada di dalam perut ikan hiu. Ya, ikan hiu. Ikan hiu ya. Berada. Ikan hiu atau ikan apa? Paus. Ikan hiu sama ikan paus besar mana? Nun itu ikan paus. Ikan paus apa ikan hiu? Sing gede kok. Selama 40 hari 40 malam. Apa yang dibaca? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bayangkan 40 hari 40 malam dalam keadaan gelap gulita, gak makan gak minum, cuma membaca la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Makanya nanti kata Rasulullah SAW, nanti kalau sudah waktunya Dajjal itu keluar, maka akan banyak yang kelaparan. Paham? Banyak yang kelaparan. Sekarang banyak yang kelaparan. Saya melihat di berita di TV itu, disebabkan corona ini banyak negara-negara masyarakatnya yang kelaparan. Yang kelaparan. Hati-hati. Banyak yang kelaparan. Apa yang diajari oleh Rasulullah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Dibaca terus. Itu nanti kalau sudah waktunya Dajjal keluar, semuanya kan kelaparan. Dajjal membawa roti bakar, roti goreng. Sing ikut dikasih roti bakar karo roti goreng. Nek gak ikut, gak dikasih. Maka kita diajari oleh Rasulullah biar apa? Biar tetap sabat iman kita kepada Allah, biar kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Bayangkan 40 hari 40 malam. Karena Dajjal itu hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Dia mengelilingi seluruh dunia. 40 hari. Sing melu dikei mangan. Sing gak melu gak dikei mangan. Maka kita diajari oleh Rasulullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Dibaca terus. Nek gak kenyang baca terus. Nek isih lapar baca terus. Mati dalam keadaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Nah itu. Makanya kita diperintahkan oleh Imam Alawi Al-Haddad agar selalu apa? Menguatkan keyakinan kita kepada Allah, memperbaiki keyakinan kepada Allah. Kalau sudah yakin iman itu sudah mancup di dalam hati, sarul ghaib ka'annahu syahadah. Sesuatu yang enggak ada di depan kita itu seakan-akan ada di depan kita. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya tadi, nanti ini ada caranya. Caranya ya kita selalu merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengucapkan la ilaha illallah. Ini jangan sampai dilepaskan dalam mulut kita. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ali radhiyallahu an beliau mengatakan demikian, lau kusyifal ghita mazdadtu yaqinan. Itu Imam Ali. Imam Ali beliau mengatakan, seandainya tutup yang ada di mata hati saya itu dibuka oleh Allah, sehingga dia bisa melihat arsy-Nya Allah, sehingga bisa melihat kursinya Allah, maka Imam Ali mengatakan mazdatu yakin. Saya nggak tambah yakin, walaupun saya bisa melihat arsy, walaupun saya bisa melihat kursinya Allah, keyakinan saya nggak akan bertambah. Maksudnya bagaimana? Imam Ali walaupun tidak ditunjukkan kepada arsy-Nya Allah, gak ditunjukkan kepada kursinya Allah, walaupun beliau hidup di dunia, tetap iman yakin kepada Allah. Jadi kita iman kepada Allah gak butuh melihat arsy-Nya Allah. Kita iman kepada Allah gak butuh melihat kursinya Allah, gak butuh. Melihat apa? Melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia saja, kita harus apa? Yakin kepada Allah SWT. Ya, kita lihat mendung, mega, itu sudah menjadikan kita yakin itu adalah Allah yang menciptakan. Gak usah melihat mega ono lafate Allah baru kita yakin. Kok mega ono lafate kok dadi lafate Allah, mendung ono lafate Allah baru yakin. Itu jenenge iman sing cek-cek. Jadi dia mau iman, mau yakin kalau sudah ditunjukkan keajaiban.
Padahal mendung ini walaupun nggak ada tulisan lafaz Allah, itu sudah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat anak modelnya koyok ini. Terus keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah ditunjukkan yang aneh-aneh. Paham ya? Gitu. Gak usah mau iman kepada Allah, mau yakin kepada Allah, harus ditunjukkan arsnya Allah, harus ditunjukkan kursinya Allah, harus bulan pecah jadi dua, nggak usah. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu, dia mau percaya kalau Allah itu adalah Tuhan, tolong wahai Muhammad, bulan jadikan dua. Jadikan dua. Nah, itu berarti mereka minta itu apa? Setelah dipecah oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka tetap nggak iman. Kalau orang iman itu nggak usah ditunjukkan arsnya Allah, nggak usah ditunjukkan surganya Allah, nggak usah ditunjukkan nerakanya Allah, sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, tidak usah kita melihat keajaiban sing aneh, tidak usah. Kita melihat Ali, melihat Hamidun, melihat Nabil, melihat Fauzi apa meneh, enggak usah ditunjukkan keajaiban sing aneh. Ono kok modele koyo ngene. Enggak usah keajaiban yang lain. Ngono. Paham ya? Makanya Imam Ali sama begitu. Saya untuk yakin kepada Allah, iman kepada Allah, tidak usah dibuka mata hati saya biar bisa melihat ars dan kursi, tidak usah. Saya hidup di dunia itu sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita harus kita kuatkan, kita perbaiki sampai kita menjadi seperti yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Butuh yakin kepada Allah, iman kepada Allah, gak butuh keajaiban yang lain. Cukup dunia nyata yang sudah kita lihat ini menjadi bukti bahwasanya Allah adalah satu-satunya sang pencipta. Paham ya? Yakin itu apa sih? Yakin itu adalah kuatnya iman, tetapnya iman yang sudah mancep di dalam hati. Sampai seakan-akan gunung yang tinggi. Diibaratkan. Jadi yakin itu apa? Yakin itu adalah iman kita kuat, iman kita tetap berada dalam hati kita, iman kita sudah betul-betul masuk di dalam hati kita, seakan-akan bagaikan gunung yang tinggi. Nah, kita tanya, kenapa kok dibagaikan gunung yang tinggi? Kok bukan gunung yang pendek, yang kecil? Gunung yang tinggi, maka akarnya akan semakin dalam. Paham? Sesuatu yang tinggi akarnya akan semakin dalam. Maka iman itu kalau sudah mancap di dalam hati kita, maka akan mengakar di dalam hati sehingga tidak bisa digoyahkan oleh keraguan, tidak bisa digoncangkan oleh keraguan sama sekali. Paham? Keraguan dan keraguan itu sama sekali tidak ada di dalam hati kita. Itu kalau sudah iman masuk betul-betul di dalam hati kita. Maka diibaratkan oleh Habib Alawi Al-Haddad bagaikan gunung yang tinggi. Semakin gunung tinggi, maka akarnya akan semakin panjang ke bawah. Akan semakin ke bawah. Tambah panjang. Ayo pohon sama. Pohon itu kalau kecil, akarnya pasti kecil. Pasti dangkal, dicabut kena. Itu kalau pohonnya kecil. Coba bayangkan kamu rumput. Itu kan segini rumput. Cabut mudah. Kenapa? Karena akarnya dangkal. Ayo coba pohon mangga. Semakin tinggi, pohon mangga kecil dicabut gampang karena akarnya masih belum ke bawah. Tapi kalau sudah pohon mangga yang tinggi, maka akarnya akan menjalar ke bawah, cabut orang ora iso. Nek ora Samsung ora iso jatuh. Makanya di sini iman yang sudah mancep di dalam hati, sudah masuk di dalam hati, maka tidak akan bisa digoncangkan oleh keraguan sedikit pun. Paham? Jadi ada kok bisa Allah itu satu? Maka langsung ditolak mentah-mentah oleh iman yang ada di dalam hati. Orang-orang yang memasukkan keraguan di dalam kita, di dalam telinga kita,
masalah zat Allah Subhanahu wa taala, masalah Allah Subhanahu wa taala, maka langsung ditolak iman yang ada di dalam hati kita. Itu kalau sudah iman betul-betul mancep di dalam hati kita. Keraguan sedikit pun tidak akan bisa memengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Setan tidak akan bisa mendekati orang yang punya iman model seperti ini. Kalau imannya sudah kuat, setan tambah lari. Setan tambah lari. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mensifati Sayyidina Umar, "Inna syaitan la yafraqu min dilli Umar." Setan dia akan lari, akan berpisah dari bayang-bayang Umar. Kalau orang berdiri itu kan ada bayangannya. Setan gak wani, gak berani mendekati bayangannya saja, gak berani setan. Dia akan lari. Itu kalau imannya sudah kuat. Makanya orang itu tergantung imannya. Kalau corona tergantung imannya. Tergantung imannya. Nek imannya kuat, takutnya bukan takut corona. Ikhtiar harus, tapi tidak boleh takut kepada corona. Ikhtiar harus, gak boleh. Saya khawatir kepada masyarakat itu adalah ikhtiarnya salah. Takutnya takut kepada corona. Ada zat yang lebih kuat dibandingkan corona. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Allah lebih kuat. Corona cilik kok. Tidak boleh takut, tapi harus ikhtiar. Soalnya Allah juga memerintahkan kepada kita bagaimana? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sampai kamu memasukkan dirimu, mencampakkan dirimu dalam kesesatan, dalam kehancuran. Maka kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Tetap jaga jarak, berada di rumah, pakai masker. Bukan takut kepada corona, tapi kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada yang lebih kuat dibandingkan makhluknya Allah. Itu makhluknya Allah. Cukup kamu berdoa, a'udzubillahi minal corona ya Allah. Saya berlindung kepada kamu dari corona. Dari corona. Corona nggak bisa dilihat. Setan nggak bisa dilihat. Setan nggak bisa dilihat. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Corona sama nggak bisa dilihat. Bagaimana cara berlindung kepada Allah? Ya a'udzubillahi minal corona. Berlindung kepada Allah dari corona. Paham ya? Bagaimana kata Rasulullah mensifati Sayyidina Umar? Yang mana Sayyidina Umar imannya sudah masuk di dalam hati, gak bisa dimasuki keraguan, gak bisa diguncangkan oleh apapun. Kata Rasulullah SAW, "Inna syaitan la yafraqu min dilli Umar." Setan akan berpisah dari bayang-bayang Sayyidina Umar. Gak berani mendekati bayangan Umar, gak berani. Itu setan. Padahal setan itu kalau di dalam hadisnya Rasulullah SAW, yajri majrad dam. Setan itu adalah berjalan melewati jalannya darah. Setan itu berjalan di tubuh manusia, mengikuti peredaran darah. Itu bagi orang yang imannya belum masuk. Kalau imannya sudah masuk di dalam hati, setan tidak yajri majrad dam. Setan tidak bisa berjalan sesuai dengan peredaran darah, tidak. Tapi setan tambah layafruqa min dilli Umar. Setan tambah tidak mau mendekat ke bayang-bayang saja, tidak mau. Apalagi masuk ke dalam Umar. Ini Umar, sahabat yang lain Abu Bakar, ya tambah. Sahabat Abu Bakar itu lebih mulia dibandingkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah mengatakan, wa masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Ketika Umar berjalan di satu jalan, maka setan pasti akan berjalan di jalan yang lain. Tidak mau jalannya satu dengan jalannya Umar. Kalau Umar berjalan di sana, setan kok dari sini. Setan langsung minggir. Apa itu? Tidak mau berjalan di jalan yang dibuat lewat oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Bukan karena takut kepada pedangnya Sayyidina Umar, bukan karena takut kepada kerasnya Sayyidina Umar, tapi takut
iman yang ada di dalam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Paham? Makanya kalau orang itu sudah iman kepada Allah, insya Allah jin-jin itu nggak bisa masuk. Insya Allah nggak ada yang bisa nggak ada yang berani mengganggu. Kok awakmu apa itu takut, masih merasa takut di malam hari misalkan, khawatir diganggu, berarti imannya perlu diperbaikilah. Es iman itu masih turun di jero kuburan toh, nyenyak. Wis ora takut. Ngetes keimanan ngono caranya. Kalau kamu mau ngetes imannya betul-betul kepada Allah atau masih takut kepada setan, turun di kuburan. Di kuburan kan ono panggonane tempat khataman itu kayak gitu ya. Dia mikir kono, turun ning kono, cendera dibuka, turun. Begini ra pencolot. Itulah. Paham ya? Jadi kita harus selalu menguatkan iman kita, menjaga iman kita, memperbaiki iman kita sampai iman kita itu adalah sorol ghaib ka'annahu syahadah. Sesuatu yang enggak kelihatan itu seakan-akan nyata di depan kita. Allah enggak kelihatan di hadapan kita. Kalau kita iman kepada Allah, maka kita seakan-akan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mau maksiat, kita ingat kepada Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita bisa ingat kepada Allah, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sorol ghaib ka'annahu syahadah. Sesuatu yang ghaib seakan-akan nyata di depan kita. Wa yuqawi al yakin wa yuhsinu wa yahsunu bi asbab. Wallahu alam bis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.